Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monika Safitri. Pada kesempatan ini saya akan membahas ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. ANOVA 2 jalur digunakan jika uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Yang kedua, analisis variansi dua jalur terdiri atas dua faktor dengan dua atau lebih level ya. Jadi kalau dia menggunakan dua faktor, maka dia harus menggunakan uji ANOVA 2 jalur ya. Contoh. Di sini contohnya yaitu pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Faktor yang pertama yaitu model pembelajaran ya, ini dia model pembelajaran. Sedangkan faktor yang kedua yaitu kemampuan awal ya. Kemampuan awal adalah faktor kedua. Berarti di sini contohnya ini menggunakan dua faktor ya. Dan prestasi belajar adalah variabel terikat ya. Jadi di sini ada model pembelajaran dan kemampuan awal merupakan faktor ya. Faktor dengan level masing-masing dua ya. Untuk model pembelajaran levelnya yaitu inquiry dan jigsaw. Sedangkan untuk kemampuan awal levelnya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Oke. Contoh perhitungan manual. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil dua kelompok sampel secara acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry atau A1 dan jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awalnya ya, yaitu kelompok yang kemampuan awalnya tinggi dan kelompok yang kemampuan awalnya rendah. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Oke, datanya adalah sebagai berikut ya. Pada model pembelajaran atau A ya, A1 yaitu inquiry, sedangkan A2 jigsaw ya. Pada kemampuan awal atau B ada dia yang pertama tinggi atau B1, ini dia ya. Model pembelajaran dengan kemampuan awal tinggi, datanya seperti berikut ya. Ini dia ya. Sedangkan menggunakan model pembelajaran jigsaw dengan kemampuan awal yang tinggi, datanya seperti berikut. Sedangkan model pembelajaran inquiry dengan kemampuan awal yang rendah, berarti sampelnya ini ya nilainya. Sedangkan jigsaw, model pembelajaran jigsaw dengan sampel berkemampuan rendah, datanya sebagai berikut. Ini dia ya. Oke, dari soal tersebut lakukan pengujian secara ANOVA 2 jalur ya. Adapun langkah-langkah uji ANOVA 2 jalur, yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Yang pertama hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. Yang pertama kita buat H0A ya. Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya kebalikannya ya.
ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw ya. Ini tadi hipotesis untuk faktor model pembelajaran. Sedangkan yang kedua hipotesis untuk faktor kemampuan awal. Kita buat B ya, kita misalkan B, H0B. Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Sedangkan H1B-nya kebalikannya ya. Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Selanjutnya, hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal ya. Interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Oke. Yang pertama H0AB ya. Karena ini keduanya ya. Jadi kita buat AB. Kalau tadi yang A dan yang kedua B, sekarang interaksi keduanya ya, yaitu kita misalkan H0AB. Tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal yang tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sedangkan H1AB-nya kebalikan dari H0AB ya, ada interaksi prestasi belajar antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw ya. Jadi di sini ada 3 hipotesis ya. Hipotesis untuk A atau model pembelajaran, dan yang kedua hipotesis untuk yang B atau kemampuan awal. Sedangkan yang ketiga hipotesis untuk interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal ya. Jadi ada 3 hipotesis, maka nanti uji F-nya pun ada 3 dan kesimpulannya pun akan ada 3 ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Langkah yang keenam yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Yang pertama, kita membuat tabel penolong. Tabel penolong yaitu yang pertama inquiry atau model pembelajaran inquiry atau A1 dan model pembelajaran jigsaw A2. Pada model pembelajaran inquiry, subjeknya atau sampelnya pun dibagi 2, yang berkemampuan awal tinggi dan berkemampuan awal rendah. Begitu juga dengan model pembelajaran jigsaw ya. Sampelnya dibagi 2, yang kemampuan awal tinggi dan ada yang berkemampuan awal rendah ya. Sehingga di sini X1 adalah model pembelajaran inquiry dengan kemampuan awal tinggi ya, atau sampel yang menggunakan atau yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry dengan sampel yang kemampuan awalnya tinggi, itu dia maksudnya ya. Sedangkan inquiry dengan kemampuan awal rendah artinya ini adalah sampel ataupun subjek yang berkemampuan awal rendah diberikan atau dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi sini X1, X2. Sedangkan X3 adalah sampel ataupun subjek yang diberikan model pembelajaran jigsaw dengan kemampuan awal yang tinggi. Sedangkan X4 adalah subjek ataupun sampel
yang diberikan perlakuan model pembelajaran jigsaw dengan kemampuan awal rendah, gitu ya. Jadi maksudnya di sini subjeknya itu dibagi dua, yang kemampuan awal tinggi dan yang kemampuan awal rendah. Oke, ini berikut datanya tadi ya, sudah ada disebutkan tadi datanya. Sini X1 untuk inquiry kemampuan awal tinggi. Dikuadratkan di sini X1 kuadrat ya, 90 kuadrat 8100 sampai dengan ke bawah di sini 70 kuadrat yaitu 4900. Sedangkan X2-nya 80 dikuadratkan 6400 sampai ke bawah 60 kuadrat yaitu 3600. X3 90 kuadrat yaitu 8100, sedangkan sampai ke bawah ya 70 yaitu 4900. Begitu juga dengan X4 80, X4 dikuadratkan yaitu 6400 sampai dengan ke bawah 50 kuadrat yaitu 2500. Ini totalnya ya, atau jumlah ini. Jumlah X1 yaitu 840, X1 kuadrat 71.000, X2 670, sedangkan X2 kuadrat yaitu 45.300, X3-nya 800 dan X3 kuadrat 64.600, X4 630, sedangkan X4 kuadrat yaitu 40.500. Oke, selanjutnya kita buat tabel statistiknya ya. Di sini NT berarti jumlah totalnya yaitu N1 10, N2-nya 10, N3-nya 10, N4-nya 10 sehingga totalnya ada 40 ya. Ini bisa saja berbeda-beda ya. N1 boleh berbeda dengan N2, begitu juga seterusnya N3 dan N4. Ini kebetulan subjeknya itu per kelompok sama ya, 10-10 ya. Oke, selanjutnya sigma XT yaitu dari sigma X1 840, sigma X2 670, sigma X3 800, sigma X4 630 sehingga totalnya 2940. Selanjutnya rata-rata ya, yaitu dari sigma X1 per N1 berarti 840 per 10 84, sedangkan untuk X2 yaitu sigma X2, ini X2 ya, X2 per N2 670 per 10 67, ini X3 ya, dan ini N3 dapatnya 80, ini juga seperti itu. X4 ini juga N4 ya, sehingga diperoleh 63, sehingga rata-rata totalnya yaitu 294 ya. Selanjutnya sigma X24 berarti sigma X24 diperoleh dari sigma X2 670, sedangkan sigma X4 630 sehingga totalnya 1300. Selanjutnya sigma X13 berarti sigma X1 840, sedangkan sigma X3 800 sehingga totalnya 1640. Selanjutnya sigma XT kuadrat itu terdiri dari sigma XT1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat, sigma X4 kuadrat ya. Jadi 71.000 ini ditambah
45.300 ya, ditambah 64.600 ditambah 40.500 sehingga hasilnya 221.400. Selanjutnya yang kedua, menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total atau T, antar kelompok atau A, antar kelompok A ya, disingkat A, antar kelompok B yaitu B, antar kelompok A dan B kita sebut tadi AB, dan error ya. Yang pertama kita ingin mencari jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT dikuadratkan per NT. Tadi sudah kita ketahui sigma XT kuadrat yaitu 221.400 dikurang sigma T tadi 2.940 dikuadratkan ya, NT tadi jumlah total subjeknya 40 sehingga hasilnya 5.310 ya. Yang kedua, jumlah kuadrat antar kelompok A atau kita sebut dengan JKA. Rumusnya sigma dari sigma XA dikuadratkan per NA dikurang sigma XT dikuadratkan per NT. Sigma XA ini diperoleh dari ini ya, perhitungan ini diperoleh dari sigma XA kuadrat ini diperoleh dari ini ya, perhitungan ini diperoleh dari ini sigma X1 ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma X3 ditambah sigma X4 kuadrat. Ini dia ya, sigma X1 840 ditambah sigma X2 ini 670 kuadrat ditambah sigma X3 800 ditambah sigma X4 630 pangkat 2 ya. Seterusnya per N. Selanjutnya per NA.
NA berarti 2 kali 10. Dari mana 2-nya? 2 ini kan untuk A kan model pembelajaran. Model pembelajaran kan ada 2 tadi ya kan? Ada 2 level, yaitu inquiry dan jigsaw. Sehingga NA jadi 2 kali 10 ya. N-nya 10, sedangkan levelnya ada 2, makanya di sini dia 2 dikali 10 ya. Jadi 20. Oke, selanjutnya dikurang sigma xt kuadrat, yaitu sigma xt 2940 kuadrat per 40. Oke, kita jumlahkan ya, ini hasilnya kuadrat ditambah ini pun kita jumlahkan, hasilnya 1430 kuadrat per 2 kali 10 ya. Hasilnya kita kuadratkan dulu ya, baru kita jumlahkan, kita bagikan dengan 40 ya, ini hasilnya. Terus kita kurangkan juga dengan hasil yang di atas, sehingga JKA diperoleh 160. Selanjutnya jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB. Rumusnya sigma dari sigma XB kuadrat dibagi NB ya, dikurang sigma T kuadrat per NT. Jadi ini perhitungannya ya. Perhitungan ini diperoleh dari sini ya, kita buat sigma X1 ditambah sigma X3 kuadrat ya, ditambah sigma X2 kuadrat, sigma X2 ya, ditambah sigma X4 pangkat 2 ya, dibagi 2 kali 10 itu diperoleh dari 2 tadi kan ada 2, kemampuan awal dan kemampuan awalnya terbagi 2, yaitu kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, sehingga ada 2 ya, ada 2 tadi levelnya, dikali 10 itu adalah subjeknya ya, sama-sama 10 subjeknya tadi. Oke, sehingga diperoleh hasilnya, yaitu setelah kita kuadratkan ya, terus kita kurangkan hasilnya ya, ini kita kuadratkan dulu, baru ini kita kuadratkan, baru kita jumlahkan, kita bagi dengan 20 ya, ini hasilnya, dan dikurang ini kita kuadratkan ya, 2940 kita kuadratkan dibagi 40 hasilnya, sehingga diperoleh nilai JKB-nya atau jumlah kuadrat B-nya, yaitu 2890. Jumlah kuadrat antar kelompok A dan B atau kita sebut dengan JKAB. Rumusnya sigma dari sigma XAB kuadrat per N dikurang sigma XT kuadrat per NT dikurang JKA dikurang JKB ya. Jadi ini diperoleh dari sigma XAB ini diperoleh dari sigma ini ya, perhitungan yang ini
diperoleh dari sigma X1 ditambah sigma X2 sigma X1 kuadrat. Perhitungan ini diperoleh dari sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat, sigma X4 kuadrat per N-nya 10 ya, dikurang sigma XT kuadrat tadi sudah kita peroleh dibagi NT totalnya ya, subjek totalnya 40 dikurang JKA tadi sudah kita peroleh 160 dan JKB-nya sudah kita peroleh 2890, sehingga JKAB-nya diperoleh yaitu sebesar 0 ya. Setelah kita kuadratkan, terlebih dahulu kita kuadratkan dulu ya. Kita kuadratkan, ini pun begitu, kita kuadratkan, hasilnya semua kita jumlahkan terus dibagi 10 ya. Oke, ini pun kita kuadratkan terlebih dahulu baru hasilnya kita bagi 40. Sehingga JKAB-nya diperoleh yaitu 0 ya. Selanjutnya jumlah kuadrat error atau JKE. JKE rumusnya JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. JKT tadi 5310 dikurang JKA-nya 160 tadi sudah kita hitung. JKB-nya 2890 sedangkan JKAB-nya tadi 0 ya, sehingga JKE-nya diperoleh 2260. Selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan ya. Yang pertama derajat kebebasan total yaitu sama dengan NT yaitu 40 dikurang 1 39 ya. Sedangkan DKA-nya yaitu B dikurang 1. B itu adalah baris ya. Barisnya ada 2. Yaitu tadi kan barisnya itu ada 2. Yang pertama itu baris model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran jigsaw ya. Nah, gini tadi dia ya. Ada 2. Makanya 2 baris ya. Sedangkan DKB-nya yaitu K itu kolomnya pun tadi ada 2 yaitu kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Ada 2 kolom tadi ya. Kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Gini dia ya. Ini dia ya maksudnya itu ya. Di sini ada baris, ini ada 2 baris ya, yaitu yang pertama ini dia baris model pembelajaran inquiry, sedangkan ini model pembelajaran jigsaw. Kolomnya juga ada 2 yang tadi dari atas ya, yang dari atas itu tadi kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, ada 2 dia ya. DKB udah ya. Sekarang DKAB. DKAB itu rumusnya sama dengan DKA dikali DKB. DKA-nya 1, DKB juga 1, 1 kali 1, 1. Selanjutnya derajat kebebasan error. Ya. Rumusnya NT dikurang B dikali K. NT tadi ini ya. NT-nya jumlah totalnya ya, jumlah total atau jumlah sampel totalnya secara keseluruhan 40 dikurang B-nya 2 ya, kolomnya juga ada 2 tadi, 2 kali 2 ya, 4. 40 kurang 4, 36. Jadi DKE-nya ada 36.
Selanjutnya menentukan nilai variansi. Variansi A rumusnya JKA per DKA. JKA 160 per 1 160. Ini tadi sudah kita hitung ya. Variansi B JKB per DKB. Jumlah kuadrat B per derajat kebebasan B. Ya, diperoleh 2890. Variansi AB JKAB per DKAB 0 per 1 sama dengan 0. Variansi error yaitu sama dengan JKE per DKE, yaitu diperoleh nilai dengan 62,778. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. Ya. Karena tadi ada 3 hipotesis, maka nilai F hitungnya juga ada 3 ya. Yang pertama, F hitung A. Rumusnya sama dengan variansi A per variansi E ya. Variansi A 160 per variansi errornya 62,778. Sehingga diperoleh F hitung A 2,549. Sedangkan F hitung B yaitu variansi B per variansi E 2890 per 62,778 diperoleh 46,035. Sedangkan F hitung AB diperoleh dari variansi AB per variansi E, yaitu variansi AB tadi diketahui 0 per 62,778, sehingga nilai F hitung AB-nya 0. Selanjutnya menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F ya. F tabel pada model pembelajaran di mana DKA sama dengan pembilang, yaitu tadi derajat kebebasan A-nya 1 ya. Sedangkan DKE-nya itu sama dengan penyebut. Tadi DKE-nya diperoleh yaitu 36 ya. Sehingga FA tabelnya yaitu F alfa dalam kurung DKA, DKE. F alfanya tadi 0,05, DKA-nya 1, DKE-nya 36 ya. Pembilang penyebutnya 1 dan 36, sehingga diperoleh 4,110 ya. Untuk melihatnya yang lebih paham akan saya jelaskan dengan menggunakan atau melihat F tabel ya. Ini dia ya untuk tabel F ya. Tadi pembilangnya 1 ya, tadi katanya pembilangnya 1 sedangkan penyebutnya 36. Berarti pembilangnya 1 kita lingkari ya. Pembilangan 1, penyebutnya ada 36. Berarti kita cari ini ke bawah ya. Penyebutnya ini ke bawah 36. Sedangkan pembilangnya itu ini ya. Kita cari ke bawah. Sedangkan penyebutnya yaitu 36 ya. Sehingga diperoleh nilainya, nilai F tabelnya yaitu 4,11 ya. Tadi penyebutnya 36 sedangkan pembilangnya 1, berarti ini ke atas dia ya. Sehingga diperoleh nilai F tabelnya 4,11. Ini dia ya nilai F tabelnya 4,110. Saya tambahi angkanya 0 di belakang agar sama-sama nilai F hitung, yaitu 3 angka di belakang koma ya, agar kita lebih mudah untuk membandingkan nilai F tabel dan nilai F hitung. Yang kedua juga sama ya untuk F tabel kemampuan awal, di mana DKB-nya itu sama dengan pembilang, sedangkan DKE-nya itu sama dengan penyebut. Pembilangnya ada 1 yaitu DKB-nya tadi 1, sedangkan DKE sama 36, sehingga FB tabelnya sama ya, di F 0,05 1,36 sama,
sehingga F tabelnya juga sama ya. Begitu juga untuk F tabel, yaitu model pembelajaran kemampuan awal ya, di mana DKAB-nya itu sama dengan pembilang. DKAB-nya tadi diperoleh 1, sedangkan DKE-nya sama dengan penyebut. DKE diperoleh dia tadi 36, sehingga sama ya, F 0,05 1,36, sehingga F tabelnya sama ya. Ini ketepatan sama, jadi boleh saja nanti F tabel masing-masing untuk A, B, dan AB itu bisa berbeda-beda ya. Ini contoh soal ini ketepatan sama dia ya. Oke, selanjutnya membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA ya, agar kita mudah untuk mengambil kesimpulan ataupun menarik kesimpulan. Kita buat tabulasinya ya. Yang pertama, sumber variansi, yaitu antar kelompok A atau model pembelajaran. JK-nya 160, DK-nya kita peroleh 1, variansinya 160, F hitungnya 2,549, sedangkan F tabelnya 4,110. Untuk antar kelompok B atau kemampuan awal, jumlah kuadratnya diketahui 2890, DK-nya 1, variansinya 2890, sedangkan F hitungnya 46,035, F tabelnya sama 4,110. Selanjutnya antar kelompok AB, yaitu interaksi model pembelajaran dan kemampuan awal. JK-nya 0, DK-nya 1, variansi 0, F hitungnya juga 0, sedangkan F tabelnya 4,110. Untuk error, JK-nya 2260, derajat kebebasannya 36, variansinya 62,778. Untuk total jumlah kuadrat 4230, derajat kebebasannya 39. Oke, selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama, menarik kesimpulan untuk model pembelajaran. F hitung diketahui 2,549, F tabel 4,110, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sedangkan untuk kemampuan awal, F hitungnya 47,314, F tabelnya 4,110, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mewakili kemampuan awal tinggi dan rendah. Selanjutnya, untuk kesimpulan interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. F hitungnya 0, sedangkan F tabelnya 4,110, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw ya. Sehingga ada 3 kesimpulannya ya, karena ada 3 hipotesisnya, pengujiannya pun harus ada 3 dan kesimpulannya pun harus ada 3. Jadi harus sinkron dia ya.
Oke, demikian penjelasan dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.